ini sungguh sangat istimewa buat kalian, karena di tengah-tengah kesibukan Abah Anies, beliau masih menyempatkan diri untuk hadir, untuk memberikan arahan dan sambutan serta motivasi kepada kita semua. Untuk itu mari kita sambut dengan gembira orasi ilmiah oleh Bapak Haji Anies Baswedan PhD. Kepada Bapak Anies, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Jangan lupa subscribe Anfa Nation. Welcome back. Raditu billahi rabban, rabbil islami dinan, rabbil muhammadin nabiyyan wa rasulan, rabbi zidni ilman warzuqni. Yang kita hormati, yang kita semua banggakan, kita teladani, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asatiyah, Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus. Tepuk tangan untuk beliau. Yang tadi sudah memberikan arahan luar biasa, beserta seluruh jajaran pimpinan Yayasan Perguruan Tinggi Asatiyah, Ketua Pembina Kanur Fitria Pakana, juga para pengurus yayasan, Ibu Kak Jatini Kamalia, juga Syifa Fauzia dan Mas Rila yang saya hormati, serta yang saya hormati seorang cendekia yang tidak pernah berhenti jadi pembelajar dan terus menebarkan ilmunya, terus menjadi penggerak, Rektor Universitas Islam Asatiyah, Profesor Dr. Masudi Ahmad, SHMM, seluruh jajaran rektorat, dekanat, para dosen, sivitas akademika, dan yang saya banggakan, para mahasiswa baru Universitas Islam Asatiyah. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa ikut menjadi saksi adik-adik semua masuk menjadi mahasiswa. Yang mahasiswa baru acungkan tangan. Masuk baru semua. Tepuk tangan buat teman-teman. Sudah pernah kuliah belum? Belum, namanya juga masuk baru ya. Masuk belum. Kalau boleh usul yang di sini boleh turun nggak biar teman-teman di belakang nggak ketutupan. Ya, nggak apa-apa, ambil tapi duduk dikit. Agak membungkuk sedikit jika yang di belakang bisa leluasa. Nah, namanya kesetaraan memandang. Karena saya juga pengen ngelihat langsung kan, ini ada semua. Adik-adik semua, saya dapat tugas nih dari Bang Firdaus Dailami bicara tentang mahasiswa di kuliah perdana. Ini tugas yang besar sekali. Kenapa? Karena menjadi mahasiswa baru itu cuma sekali. Habis ini Anda udah bukan baru lagi. Seumur hidupnya cuma sekarang. Kebaruan itu hanya hari ini. Bulan depan Anda nggak bisa bilang baru lagi, ya sekarang ini. Karena itu semua yang sifatnya baru Anda harus manfaatkan betul. Manfaatkan untuk bersiap ke depan. Pertama, Anda disebut sebagai mahasiswa baru. Jadi, pegang catatan nggak sekarang? Pegang. Nyatetnya pakai apa nih? Pakai kertas atau pakai digital? Boleh kertas, boleh digital. Oke. Tapi ada yang bilang gini, Prof, kami nggak nyatet Pak, kami merekam. Ini abad 21 beneran nih, ini direkam. Nah, adik-adik semua yang sekarang jadi mahasiswa baru, adik-adik di berbagai tempat di dunia, kalau masuk kuliah, namanya itu bukan mahasiswa, tapi siswa. Hanya di Indonesia Anda dapat gelar maha atas kesiswaan Anda.
Ya, boleh nggak anak SD dipanggil mahasiswa? SMP? SMA? Kuliah? Ya. Jadi Anda harus sadar bahwa status Anda itu sekarang menjadi seseorang yang mendapatkan label maha atas kesiswaan Anda. Ini periode yang merupakan periode emas di dalam perjalanan pembelajaran Anda, karena Anda sekarang berstatus sebagai mahasiswa. Harus beda dengan siswa biasa. Sadari itu sebagai tanggung jawab. Nah, kenapa di Indonesia dapat gelar maha atas kesiswaan? Karena yang bisa dapat kesempatan kuliah itu dahulu tidak banyak. Saat Republik ini merdeka, yang berstatus mahasiswa tidak lebih dari 200 orang, sedikit sekali yang berstatus mahasiswa. Di masa itu yang bisa baca tulis tidak lebih dari 5% penduduk Indonesia. 95% tidak bisa baca tulis. Diajak perang bisa, diajak bergerilya bisa, berani lawan penjajah berani, kasih selembar kertas suruh tulis nama tidak bisa. Nggak bisa. Jadi bayangkan mahasiswa itu jumlah yang kecil yang elit. Nah, karena itu mereka mendapat gelar maha atas kesiswaannya. Dan anak-anak muda yang menjadi mahasiswa adalah anak-anak muda yang bukan hanya memikirkan dirinya, tapi juga memikirkan bangsanya dan masa depan bangsanya. Karena itu, mahasiswa Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia, dikenal sebagai pelajar, pembelajar, pejuang. Jadi pesan saya yang pertama pada semua, apalagi masuk di Universitas Islam Asafiyah, adik-adik harus menjadi mahasiswa pejuang, meneruskan tradisi perjuangan. Untuk nomor satu nih, jangan jadi mahasiswa yang bukan pejuang, masuk pejuang. Nomor satu, tanggung jawab sejarah itu menempel di pundak Anda. Adik-adik, di dalam perjalanannya, oh ya, nanti saya akan kasih kesempatan untuk tanya jawab nih. Jadi bersiap-siap yang mau tanya, boleh nanti ajukan tangan. Oke, boleh dipikirkan pertanyaan mulai sekarang. Kan kuliah kan? Kalau kuliah boleh tanya kok, ya kan? Nah, adik-adik semua, tanggung jawab sejarah ini perjalanan panjang. Dari mulai awal abad 20 di Jakarta sini ada pergerakan Budi Utomo, mahasiswa yang kuliah di Stovia, di Surabaya kuliahnya di Nias. Mereka adalah mahasiswa kedokteran yang tidak memikirkan hanya menjadi dokter, tapi menjadi dokter yang berjuang. Adik-adik tahu rumah sakit terbesar di Jakarta namanya apa? Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ini Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu diberi nama seorang dokter yang berjuang sejak masih mahasiswa. Dan tipe pejuang mahasiswa ini apa? Dia belajar, tentu rajin, apalagi pada masa itu belajar lebih sulit, bahannya terbatas. Tapi dia memikirkan nasib bangsanya. Dan ketika kemudian lulus menjadi sarjana, dia tidak hanya mengejar kepentingan dirinya dan keluarganya, tapi dia berjuang untuk masyarakatnya. Suatu ketika di Malang sana ada wabah penyakit pes. Waktu itu masih ada wabah pes. Tidak ada orang berani masuk. Banyak dokter dan perawat tidak berani di sana. Dan salah satu orang yang berani di sana menuntaskan wabah pes namanya Dr. Cipto.
dia tuntaskan tes di sana di saat orang tidak mau datang ke sana karena takut ketularan dan fatal kalau ketularan. Dia memilih untuk berada di sana. Dan ketika semua dikerjakan sampai di ujung, dia mendapatkan bintang dari Ratu Juliana di Belanda. Dan apa yang dikatakan, saya kembalikan bintang ini karena saya bekerja untuk nasib bangsa saya, bukan untuk penghargaan dari penjajah saya. Dia bilang, saya tidak mau terima penghargaan dari yang menjajah bangsa saya. Itu mengirimkan pesan luar biasa. Anda baca itu sejarah. Jadi pesan saya yang kedua, adik-adik, pelajari kisah pejuang-pejuang kita yang berlatar belakang terdidik mahasiswa. Karena itu pesan buat Anda. Ada salah seorang dokter. Dokter ini dokter pertama Betawi, namanya Abdurrahman Saleh. Oke, Abdurrahman Saleh ini orang Betawi pertama jadi dokter. Abdurrahman Saleh ini sekarang namanya jadi nama bandara udara di Malang. Kenapa? Karena beliau seorang terdidik sama-sama sekolah historia, tetapi orang yang sangat pembelajar. Resminya dokter, tapi ahli mesin, ahli aeronautika, sampai dia ngurusin pesawat pun bisa. Dan dia ikut membereskan pesawat-pesawat awal pada masa perjuangan dulu. Walaupun resminya dokter, tapi dia berjuang juga untuk kemerdekaan Indonesia. Waktu saya bertugas di Jakarta, itu jadi kami namakan rumah sakit terapung pertama, namanya Rumah Sakit Abdurrahman Saleh, memberi penghargaan pada orang Betawi pertama yang menjadi dokter. Jadi, ada di semua pesan saya yang kedua, Anda pelajari satu saja untuk menjadi referensi Anda, bahwa adik-adik ini meneruskan perjalanan sejarah panjang. Nah, lalu bagaimana ke depan? Jadi masuk kuliah. Saya mau tanya ini di sini. Rencana kuliah berapa tahun? Berapa tahun? Pakai tangan dah. Ini 3 atau 5. Coba saya mau lihat acukan tangan semua. 5, 4, 3. Rata-rata 4 tahun. Tidak ada yang mau 3 tahun. Mulai gitu. Tinggal 3 ada. 3 tahun SKS banyak. Sekarang pertanyaan kedua. Anda rencana lulus dengan IP berapa? Namanya juga rencana ya. Rencana bebas saja ya. Ada mikrofon? Ada ya. Coba saya mau dengar salah satu acungan tangan. Berapa rencana IP Anda dan kenapa? Yuk, acungan tangan. Siapa yang mau jawab? Tuh, kasih mikrofon ke sana. Yusuf. Ada berdiri, yang acungan tangan berdiri. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arajul Syafi'i dari Fakultas Agama Islam, Prodi Agama Islam. Panggilannya? Syafi'i. Rencana kuliah berapa lama, IP berapa? Rencana kuliah normal aja Pak, 4 tahun. IP-nya? 3,8 kalau bisa Pak. Oke, makasih. Sampai. Ada lagi yang perempuan sekarang ya, sana tuh. Kamu langsung maju berdiri, langsung ke depan. Biar cepat. Langsung aja ke depan. Depan. Yuk. Ayo ke depan. Maju aja ke depan. Namanya siapa? Langsung aja nama. Nama saya Rosa Fitri. Panggilan? Caca. Oke. Jadi Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi S1 Keperawatan. Rencana IPK 4. Lulus? Yang lama aja 4 tahun. 4 tahun ya. Iya. Ya. Terima kasih. Ya, dari semua ini
ambisinya bagus-bagus. Memang lebih baik begitu. Yang berbahaya itu begini, berhasil meraih target sementara targetnya terlalu rendah, itu bahaya. Lebih baik targetnya tinggi walaupun belum tentu tinggikan target itu. Anda tadi target 4, 3, 8. Saya mau usul nih adik-adik, ketika Anda kuliah, ini kan Anda baru nih mahasiswa, saya usul Anda aktif di dalam kelas dan aktif di luar kelas. Jangan hanya jadi mahasiswa yang di dalam kelas saja. Yang namanya, saya dulu zaman kami kuliah dulu namanya diktator. Kenapa? Kan hanya baca diktat saja. Karena tadi bacanya diktator. Tapi jadilah mahasiswa yang aktif di luar. Jadi dari sekarang Anda rencanakan, bila saya mau aktif di dalam kelas dan luar kelas, berapa bobot SKS yang saya harus ambil? Saya dulu ketika kuliah, kalau ditanya berapa SKS yang diambil per semester, saya jawab saya ambil 24 SKS, 18 di dalam kelas, 6 di luar kelas. Sehingga kegiatan di luar kelas itu sebagai pembelajaran juga. Kenapa adik-adik? Ini saya ingin sampaikan, IP Anda yang tinggi akan mengantarkan Anda sampai panggilan wawancara. Tapi di ruang wawancara yang menentukan adalah kepemimpinan Anda, kemampuan berpikir kritis Anda, kemampuan komunikasi Anda, kemampuan untuk bekerja kelompok Anda. Itu yang menentukan di ruang wawancara. Tapi IP tinggi membuat Anda punya tiket dipanggil wawancara. Di ruang wawancara hal lain yang dibutuhkan. Tapi jangan balik, berarti nggak perlu IP tinggi. Enggak, kalau IP-nya nggak tinggi, di wawancara pun nggak dipanggil. Tapi hanya dengan IP saja nggak cukup. Karena itu saya usul Anda kembangkan dua-duanya, aktif dalam kelas dan aktif luar kelas. Ikut organisasi, apapun organisasinya dalam kampus, insya Allah positif. Apapun organisasinya, ikut. Di dalam kelas Anda aktif belajar, ukurannya apa? IP. Nah, kalau saya boleh usul, IP minimal, kalau tadi bagus IP-nya rencananya 3,8, good. Kalau saya boleh usul, Anda cek beasiswa S2 minimal IP-nya berapa. Nah, itu IP minimal Anda nanti di situ. Kalau beasiswa itu syaratnya IP-nya 3,25, ya maka IP Anda harus di atas 3,25. Kalau minimalnya 3,5, ya Anda di atas 3,5. Tapi kalau syaratnya 3 saja, ya Anda di atas 3. Jadi jangan sampai IP Anda di bawah syarat dapat beasiswa S, supaya kalau Anda mau meneruskan tidak terganggu dengan ini. Dulu waktu saya kuliah itu begitu. Saya nggak ngejar IP yang luar biasa tinggi. Yang penting apa? Yang penting kalau daftar beasiswa nggak ditolak karena IP. Nanti ketika Anda sudah bekerja, tidak ada lagi yang tanya IP-nya berapa. Yang tanya adalah produktivitas Anda, kepemimpinan Anda, karya Anda, apa yang Anda berikan dampaknya. Itu yang menentukan pada saat itu. IP hari ini baik untuk menunjukkan Anda kerja keras. Kita pada situ. Tapi ingat minimalnya itu. Nah, waktu kuliah, tadi saya tanya waktu kuliah. Waktu kuliah ini bicarakan bersama dengan orang tua. Tapi intinya masa kuliah itu adalah masa pengembangan diri. Ini periode yang nggak bisa diulang. Nanti setelah Anda selesai kuliah, habis itu Anda nggak bisa balik lagi ke kampus mengulang masa ini. Ini betul-betul masa pengembangan. Pengembangan secara akademik, pengembangan secara kepemimpinan, pengembangan dalam aspek-aspek minat lainnya. Itu masa kuliah. Sesudah itu Anda bisa kerjakan. Jadi saya usul pada adik semua, siapkan dengan serius pengembangan diri itu. Indikatornya apa? Indikator mahasiswa yang baik, mahasiswa yang sibuk, indikator mahasiswa yang tidak baik, mahasiswa yang nganggur. Jadi kalau Anda waktunya luang, berarti Anda bermasalah.
Kalau Anda sibuk, berarti Anda mahasiswa yang baik. Kalau ada mahasiswa waktunya longgar, Anda sambil bayangkan, saya besok akan menuai masalah ketika saya sudah lewat masa mahasiswa. Tapi kalau hari ini Anda sibuk, pagi berangkat kuliah, siangnya aktivitas ini, aktivitas itu terlibat, Anda sebenarnya sedang menyiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang produktif dan bermakna di masa yang akan datang. Jadi ada di semua, saya usul mahasiswa ini masa pengembangan itu. Kenapa? Karena mahasiswa di Indonesia punya dua peran. Peran kekinian dan peran masa depan. Peran kekinian apa artinya? Anda bagian dari masyarakat, Anda bagian dari proses kehidupan berbangsa bernegara. Bila bangsa ini, bila negara ini terlihat melakukan hal-hal yang keliru, bila pemerintah misalnya melakukan hal yang keliru, maka mahasiswa harus bergerak dan meluruskan. Itu peran kekinian, mahasiswa boleh diam. Ini peran sejarah nih, peran kekinian. Yang kedua, peran masa depan. Anda dengan usia yang belia, maka Anda punya peran yang akan dimainkan di masa depan. Disitulah kenapa kompetensi menjadi penting, kepemimpinan menjadi penting, pengembangan diri menjadi penting untuk Anda perankan di masa depan. Nah, dua ini Anda harus tumbuhkan selama Anda kuliah di sini. Jadi di perguruan tinggi ini adalah kesempatan. Di Universitas Islam Asafiyah Anda harus aktif, Anda harus kembangkan diri. Nah, saya meneruskan yang disampaikan oleh Prof. Mas Duki tadi tentang kemampuan yang harus dimiliki. Kalau basicnya sudah dibahas banyak, pondasinya adalah iman, Islam, akhlak, itu pondasinya itu sudah dibahas, itu dipelajari dari mulai kecil. Sekarang ketika Anda kuliah, saya ingin tambahkan yang tadi disampaikan Prof. Mas Duki, 4K. Kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan untuk bisa berkomunikasi, dan kemampuan untuk bisa kolaborasi. 4 nih, kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Ini 4 ini disebut sebagai keterampilan abad 21. Adik-adik semua di sini tumbuhkan 4 ini. Serius tumbuhkan, apalagi kemampuan berpikir kritis. Benar-benar tumbuh kritis. Kalau di dalam kelas mendengarkan dosen bicara sambil mengkritisi, apa yang saya bisa tanyakan dengan kritis pada dosen saya. Sebelum masuk kelas, Anda baca, mengkritisi apa yang Anda baca, diskusikan di kelas. Sehingga kemampuan berpikir kritis itu akan selalu terasah dan tumbuh. Insya Allah nanti adik-adik, kalau punya kemampuan berpikir kritis itu, Anda akan bisa berperan jauh lebih besar daripada sebaya Anda semua. Yang kedua, kemampuan untuk kreatif. Kreatif itu mampu berpikir yang baru, mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kemampuan ini dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan dasar yang tidak biasa ditanyakan. Kalau adik-adik terbiasa bertanya dan pertanyaan yang mendasar, insya Allah akan muncul kreativitas. Misalnya nih, adik-adik kalau ngobrol bersama dengan sesama mahasiswa, kadang-kadang kita hanya tanya hal-hal yang tidak mendasar. Mengapa, pertanyaannya, mengapa Universitas Islam Asafiyah menuliskan seperti itu di sini, tempat berpadunya ilmu dan agama? Kenapa ya? Banyak dari mahasiswa baru masuk aja dan terima ini. Anda tanya kenapa ya? Lalu bertanya kepada dosen, bertanya kepada sama mahasiswa, lalu Anda akan nanti terpancing untuk satu kritis, dua kreatif.
bertanya hal-hal yang sudah tidak dipertanyakan. Saya pernah berikan analogi ekstrim. Kalau lagi ngobrol sama orang nibis, seperjalanan misalnya tuh teman sebangku, tanya, mas, kenapa jarinya kok 5 ya? Gitu. Terus yang ditanya pasti merasa ini belum sembuh nih. Masa jari 5 ditanyain? Kenapa? Karena kita sebagai sesama manusia sudah tidak lagi bertanya kenapa jarinya 5, kenapa hidungnya di depan, kenapa mata di depan, maka kita tanya. Nah itu membuat kita tanpa disadari terbiasa untuk menerima saja tanpa mempertanyakan. Biasakan untuk bertanya hal-hal yang tidak dipertanyakan. Di mana tempatnya? Di kampus. Kalau di kampus Anda boleh bertanya hal-hal yang tidak dipertanyakan. Kalau di luar kampus mungkin dimarahin sama orang lain. Tapi di kampus Anda boleh bertanya apa saja, karena di sini ada sivitas akademika yang memberikan kebebasan berpikir dengan bertanya. Nah, jadi kreatif kritis. Yang ketiga, komunikatif. Kemampuan komunikasi merupakan kunci. Komunikasi itu sekarang mediumnya banyak sekali. Anda bisa pelajari. Kenapa komunikasi ini penting? 1, untuk menyerap. 2, untuk menyebar. Anda menyerap dan Anda menyebarkan. Lalu kolaborasi. Tidak ada lagi hal yang bisa kita kerjakan sendirian. Semua harus dikerjakan sebagai kolaborasi, kerja bersama. Kerja bersama ini penting sekali. Kemampuan menghargai, menghormati, saling mengisi, itu mendasar sekali. Lalu teman-teman sekalian, saya titip Anda semua harus menguasai bahasa internasional, bukan bahasa asing. Bahasa apa bedanya bahasa asing sama bahasa internasional? Kalau bahasa asing itu bahasa yang bukan bahasa kita, itu namanya bahasa asing. Kalau bahasa internasional, bahasa yang digunakan percakapan antar bangsa. Anda pilih salah satu, Anda pelajari bahasa internasional. Untuk apa? Karena Anda hidup di 2021, di mana Anda harus tersambungkan dengan dunia. Lalu pesan terakhir, adik-adik semua di sini, saya pesan Anda bikin riwayat hidup. Pernah bikin riwayat hidup? Coba acungkan tangan yang pernah bikin riwayat hidup. Yang tinggi. Oke. Anda bikin riwayat hidup. Saya usul Anda bikin, Pak Rektor, ini saya titip Pak Rektor, kalau boleh tugas Pak Rektor. Tugas mahasiswa baru membuat CV, membuat riwayat hidup. Tuliskan tahunnya di CV Anda 2044. Bukan tahun ini, 2044. Anda bayangkan Anda berada di tahun 2044. Oke? Lalu tuliskan di situ alamat rumah Anda. Tuliskan di situ apa yang Anda kerjakan. Misalnya, saya seorang ahli tafsir yang menguasai 4 bahasa, menghasilkan 8 buku, dan mengajar di 9 universitas, publikasi jurnal sekian puluh. Tulis tuh. Tahunnya bukan tahun ini, tahun 2044. Jadi saya usul Anda nulis CV, tapi CV-nya bukan CV sekarang. Seakan-akan Anda menuliskan mimpi Anda 20 tahun yang akan datang. Nggak usah dipublish CV-nya, simpan, tapi jadikan itu pegangan. Dengan cara begitu Anda akan menuliskan rencana masa depan. Nanti kalau Anda nulis CV, Anda tulis tuh 2024 sampai 2028 mahasiswa Universitas Islam Asafiyah. Tahun 28, tahun 32 apa? Tahun 32, 36 apa? 36, 40 apa? 44 tahun apa? Mendadak Anda menyusun rencana masa depan dan pikirkan kemampuan yang Anda miliki, kemampuan A, B, C, karena CV menceritakan itu semua, betul tidak? Jadi adik-adik, ini tugas, kalau boleh setiap anak membuat 1 halaman, dan ini tugas kuliah perdana di Universitas Islam Asafiyah. Jadi, Anda kumpulin tuh CV-nya ya.